Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas tentang analisa fundamental saham PANI, MIKA, ADMF, metode value investing Juli tahun 2022. Seperti biasa, silakan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan. Setiap hasil perhitungan indikator value investing akan kita berikan poin 0 atau 1, di mana makin besar poin adalah yang semakin bagus nilai indikatornya, dan di akhir akan kita simpulkan bagaimana nilai value investing dari saham PANI, MIKA, ADMF ini. Untuk melihat contoh dan cara perhitungan PBV, DER, PER, ROE, NPM, DCF dapat dilihat pada video sebelumnya di channel Cuan Harian. Sebelum kita membahas tentang value investing saham PANI, MIKA, ADMF, kita simak dulu profil dari PANI, MIKA, ADMF, berikut. Satu, PANI. PT Pratama Abadi Nusa Industri Terbuka adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan kaleng black yang digunakan sebagai kemasan lem atau minyak. Pembuatan kaleng berdasarkan order yang diterima. Produk black ini dikirimkan ke customer dalam kategori Small Medium Enterprise, SME. Perusahaan dapat mensupli kategori SME, dikarenakan SME bukan perusahaan besar dan tentunya jumlah order mereka juga tidak besar, sehingga kebanyakan pabrik kaleng besar tidak mau mensuplai mereka. Laporan keuangan PANI sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 6 Juli tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing PANI. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 67,22 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 5,20 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham PANI saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 1241,20 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 110,47 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham PANI saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 346,28% sedangkan rata-rata industri sama dengan 87,88%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham PANI saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 5,35% sedangkan rata-rata industri sama dengan 10,49%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham PANI saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 0,64% sedangkan rata-rata industri sama dengan 4,22%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham PANI saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham terlalu mahal, overvalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp111, sedangkan harga saham saat ini Rp7.050, sehingga kita beri 0 poin. Total poin value investing PANI sama dengan 0, atau 0,00%. 2. MIKA. PT Mitra Keluarga Karya Sehat Terbuka adalah perusahaan yang bergerak dalam pengoperasian grup rumah sakit swasta. Rumah sakit dioperasikan dengan nama Rumah Sakit Mitra Keluarga. Rumah sakit menawarkan berbagai layanan medis spesialis, termasuk prosedur bedah yang rumit, fasilitas radiologi dan pencitraan, perawatan kesuburan serta layanan kesehatan umum, diagnostik, dan darurat. Rumah sakit berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Bekasi, Jakarta, Surabaya, Depok, Tegal, dan Sidoarjo. Laporan keuangan MIKA sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 6 Juli tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun.
Hasil perhitungan value investing Mika. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 6,29 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 4,94 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham Mika saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 2. Hasil perhitungan persama dengan 35,58 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 125,41 kali. Dapat disimpulkan bahwa persaham Mika saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 15,84% sedangkan rata-rata industri sama dengan 14,76%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham Mika saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 18,03% sedangkan rata-rata industri sama dengan 17,20%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham Mika saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 25,00% sedangkan rata-rata industri sama dengan 17,73%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham Mika saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham terlalu mahal, overvalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp1.335, sedangkan harga saham saat ini Rp2.700, sehingga kita beri 0 poin. Total poin value investing Mika sama dengan 3, atau 50,00%. 3. ADMF. PT Adira Dinamika Multifinance Terbuka adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam penyediaan pembiayaan konsumen baik untuk sepeda motor maupun mobil bekas maupun baru. Selain pembiayaan konsumen konvensional, perusahaan juga menawarkan pembiayaan konsumen syariah, sewa pembiayaan dan penyewaan usaha untuk sepeda motor dan mobil, baik yang baru maupun yang baru. Jaringannya terdiri dari kantor cabang, kantor perwakilan dan outlet dealer yang berlokasi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Bekasi, Serang, Tangerang, Depok, Bogor, Banten, Pekalongan, Magelang, Solo, Gresik, Medan, Lampung, Balikpapan, Jayapura, Ambon, Denpasar dan Kota Mobagu. Laporan keuangan ADMF sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 6 Juli tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing ADMF. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,91 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 1,95 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham ADMF saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan persama dengan 6,61 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 21,49 kali. Dapat disimpulkan bahwa persaham ADMF saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 185,23% sedangkan rata-rata industri sama dengan 131,83%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham ADMF saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 13,64% sedangkan rata-rata industri sama dengan 13,13%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham ADMF saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 14,46% sedangkan rata-rata industri sama dengan 13,76%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham ADMF saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp15.183, sedangkan harga saham saat ini Rp8.050, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing ADMF sama dengan 5, atau 83,33%.
Untuk teman-teman yang berminat template file Excel perhitungan PBV, per, DER, ROE, NPM dan discounted cash flow, DCF, silahkan subscribe dan komen pada video ini. Nanti saya kirimkan via email. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi agar channel YouTube Cuan Harian semakin semangat membagikan tips dan analisa seputar saham, silakan scan QR Code berikut atau klik link donasi di deskripsi video ini. Terima kasih. Kesimpulan. Berikut nilai acuan yang saya gunakan untuk menentukan hasil akumulasi value investing. Jika total persentase value investing sama dengan 0%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat tidak bagus. Jika total persentase value investing kurang dari 50%, maka value investing saham tersebut saat ini tidak bagus. Jika total persentase value investing 50% sampai 70%, maka value investing saham tersebut saat ini belum bagus. Jika total persentase value investing lebih besar dari 80%, maka value investing saham tersebut saat ini bagus. Jika total persentase value investing sama dengan 100%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat bagus. Dari hasil perhitungan beberapa indikator value investing untuk saham PANI, MIKA, ADMF, sesuai dengan data per tanggal 6 Juli tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa 1. Saham PANI saat ini value investingnya sangat tidak bagus, 0,00%, dikarenakan nilai PBV-nya di atas rata-rata industri, nilai PER-nya di atas rata-rata industri, nilai DER-nya di atas rata-rata industri, nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri, nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri dan harga saham saat ini terlalu mahal, overvalue. 2. Saham MIKA saat ini value investingnya belum bagus, 50,00%, dikarenakan nilai PBV-nya di atas rata-rata industri, nilai DER-nya di atas rata-rata industri dan harga saham saat ini terlalu mahal, overvalue. 3. Saham ADMF saat ini value investingnya bagus, 83,33%, namun perlu diperhatikan nilai DER-nya di atas rata-rata industri. Semoga tips ini bermanfaat dan silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan tips-tips seputar investasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian.